aja dulu. Tunggu aja dulu. Udah berusaha fasilitasi dulu. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Sayangnya tadi semuanya bermasker. Baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan beberapa dari kita kawan-kawan yang menemui pihak hotel agar kiranya pihak manajemen hotel kemudian merespon hal ini dengan baik. Oh, berarti punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Tadi dibilang sudah ada yang masuk. Substansinya adalah kawan-kawan, gerakan ini bisa didengar dan tujuan kita bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kita kawan-kawan. Semangat! Semangat kawan-kawan! Kawan-kawan, tidak boleh keluar dari barisan. Tetap semangat kawan-kawan. Hari ini masyarakat Indonesia tahu kalau ada sekelompok pemuda mahasiswa yang kemudian hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada. Ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof Din Samsudin. Takut sama Puang Said Didu ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita nggak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif, pasti pemimpinnya primitif, pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir, mestinya yang takut itu dengan preman,
yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin yang sekarang lagi batuk nih. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita ya dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association. Preman-preman tadi itu paham ya apa yang kita bahas dan siapa kita ini akan membahas itu. Kalau bukan karena ada yang di belakangnya yang paham dan menggerakkan untuk terjadinya penyerangan ini. Karena itu juga saya kira penanggung jawab Pak Jokowi tadi harus bertindak, tapi di sisi lain karena kejadian ini tersebar ke seluruh dunia, ini bisa saja mengganggu pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Ya, bisa mengganggu orang-orang negara asing itu tidak akan percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia kalau tindakan primitif biadab tadi itu dibiarkan. Karena itu saya kira antara Pak Jokowi, Pak Prabowo ini harus kita tuntut untuk menuntaskan. Dan jangan sampai nanti ini tidak tuntas lalu Pak Prabowo diam saja. Jadi kita mau supaya Pak Prabowo juga bertindak untuk supaya kejadian ini, kejadian biadab ini yang sudah tersebar ke seluruh dunia itu dituntaskan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili orang daerah dari Bandung. Merasa bukan hanya ini memalukan, tapi memilukan. Bahwa sebenarnya forum tanah air itu forum terhormat, forum baik-baik untuk memberi masukan bagi negara ini ke depan. Tapi diperlakukan tidak baik. Dan ini adalah refleksi atau kulminasi dari rezim Jokowi yang memerintah 10 tahun. Inilah wajahnya. Jadi ini wajah kebencian, wajah kebengisan, wajah premanisme, wajah pencurian, perampokan yang tidak berbasis moral. Ya, oleh karena itu tentu saja peristiwa ini bukan peristiwa yang membuat kita semua khususnya forum tanah air menjadi takut, gemetar dan tidak akan melakukan apa-apa lagi ke depan. Tapi ini akan semakin memicu dan memotivasi forum tanah air dan juga forum-forum yang ada di tanah air untuk berbuat meluruskan kiblat bangsa ini karena kiblat bangsa sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Untuk itulah mari kita berjuang terus, bergabung rakyat untuk mengganti rezim jahat ini. Dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan. Karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintahan yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Forum Tanah Air kita dukung terus
untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya